Ini jalannya harus banyak memilih rekan-rekan. Kuda renggong. Jalan utamanya seperti ini, rusak. Mantap, jadi sudah bertahap dilakukan perbaikan. Tuh, kemana nih? Ke sana jalannya jelek, ke sini jalannya jelek. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Apri Subroto, rekan-rekan semuanya. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat, rekan-rekan semuanya, dan juga diberikan kemudahan mencari rezeki beserta segala urusannya. Oke, ya, dan pada video kali ini saya akan coba untuk memenuhi request dari rekan-rekan ya, yang minta saya di kolom komentar itu untuk kembali berbagi visualisasi untuk kondisi saat ini di jalan jalan apa? Jalan Tolengas atau Tomo Tolengas ya, Tolengas hingga Jati Gede, rekan-rekan. Dan saat ini kita sedang berada di Tolengas. Ini sudah berada di Tolengas, tepatnya di Jalan Nasional Cirebon Bandung. Kita akan belok kiri terlebih dahulu karena arah lurus itu menuju arah Bandung ya, dan juga Sumedang. Kita ambil arah kiri menuju arah Jati Gede. Oke. Kondisi jalannya mungkin buat rekan-rekan yang sudah sempat melihat updatean saya di video sebelumnya, itu saya juga sempat buatkan video full ya, dari Tolengas hingga Jati Gede itu, tepatnya dari Kadipaten tepatnya. Kondisi jalan itu memang luar biasa rusak ya. Dan kita akan coba untuk lihat kembali saat ini di hari Selasa tanggal 3 Oktober rekan-rekan tahun 2023, tepatnya pukul berapa ini? Pukul 14:48, hampir jam 3 lah. Ini kondisi jalannya rusak ya, dari Tolengas hingga Jati Gede kondisi jalannya rusak rekan-rekan, tepatnya dari Tomo. Sengaja saya buatkan videonya pada hari kerja, bukan weekend ya. Kalau weekend ramai sekali dan akan sangat berdebu sekali jalan sini. Aduh, itu yang bikin males. Ya, ini hari Selasa tanggal 3 Oktober rekan-rekan, tepatnya pukul 14 tadi, 14:48. Jadi kita akan coba untuk melihat kondisi jalannya, sekaligus nanti kita sampai mana ya. Sampai ini mungkin sampai ke Masjid Al-Kamil ya. Saya buatkan sampai Masjid Al-Kamil rekan-rekan, full saya buatkan full ya. Dan jarak dari Jalan Nasional Cirebon Bandung hingga Masjid Al-Kamil Jati Gede itu jaraknya sekitar 16 km rekan-rekan. Jika melihat di Google Maps bisa ditempuh dalam waktu 34 menit. Namun nggak tahu ini di perjalanan kita kali ini akan sampai pada berapa menit ya waktu tempuhnya. Oke. Parah jalannya, tapi di sini belum parah sih, ada yang lebih parah ya. Harusnya sebenarnya jalannya ini diperbaiki harusnya ya. Kayaknya ini udah jadi masuk jalan provinsi kayaknya ini. Si adek lagi ngapain deh? Ini kayaknya udah masuk jalan provinsi. Dan sedikit saya berbagi informasi untuk beberapa jalan provinsi yang ada di Jawa Barat, tepatnya di sekitaran lingkungan wilayah saya ya, wilayah rumah tinggal saya di Majalengka dan juga Sumedang. Kelihatannya di Majalengka, bukan kelihatan ya, memang di Majalengka dari Cigasong hingga Cirebon rekan-rekan, jalan provinsi Cigasong, Rajagaluh hingga Sumber Cirebon itu sudah dilakukan perbaikan dengan teknik fleksibel pavement rekan-rekan.
ataupun pengaspalan itu aspalnya halus dan tinggi sekali ya, namun jaraknya kurang tahu juga berapa kilo itu, kayaknya 30 kilo lebih kayaknya. Begitu rekan-rekan. Dan yang saya lihat pas terakhir saya ke jalan utama Cijelak Cikamurang ya, di sana juga terlihat ada proses perbaikan, tampaknya ada pekerjaan perbaikan, tepatnya di sekitar Cibuluh ya, Cibuluh yang ada lokasi Bendungan Cipanas itu rekan-rekan. Nah itu jalannya diperbaiki, dan seterusnya saya juga sempat lihat sepanjang jalannya itu ada seperti tulisan. Biasanya jika ada tulisan apa namanya, ada tulisan spidol gitu ya, biasanya itu merupakan jarak area yang akan dilakukan perbaikan, biasanya seperti itu. Namun sayangnya saya tidak buatkan videonya saat itu karena sudah capek juga, karena itu perjalanan dari muter sebenarnya, dari Pasai hingga Conggeang, Conggeang hingga Buah Dua, dari Buah Dua hingga ke Sanca, itu Sanca Cikamurang rekan-rekan, atau Gantar tepatnya. Ini jalannya harus banyak memilih rekan-rekan. Tuh di sebelah kanan pasir tempatnya ya, galian pasir atau batu itu. Begitu. Luar biasa. Walaupun sudah sore, ini nggak tahu, cuacanya masih tetap panas. Cuacanya masih tetap panas. Dan untuk lalu lintas kendaraannya lebih didominasi oleh truk-truk malah ini ya, truk-truk yang membawa muatan kayu dan juga kelihatan itu apa namanya, pasir ya, pasir ataupun batu, saya kurang begitu paham juga ya. Jarak 16 km dengan kondisi ya ini, untuk di area ini atau di titik ini kebetulan masih bagus rekan-rekan ya, ada yang bagusnya juga lah. Jalannya ada yang bagusnya juga, namun memang lebih dominan rusaknya tampaknya kalau dari Tolengas hingga Masjid Al-Kamil. Kalau saya kira itu mungkin 30% jalan bagus dan 70% jalan rusak tampaknya. Begitu rekan-rekan. Namun pada updatean sebelumnya oke. Ini parah sekali rusaknya. Pada updatean video sebelumnya ada pengerjaan juga, ada pekerjaan perbaikan jalannya juga di jalan Tolengas Jatigede ini rekan-rekan. Tepatnya dilakukan proses rigid pavement ataupun pembetonan, salah. Ataupun pembetonan. Oke. Sebenarnya saya juga pengen masuk ke Masjid Al-Kamil, namun ini nggak tahu, lihat nantilah. Pasca dibuka Masjid Al-Kamil, tarifnya itu, tarif masuknya itu 20.000 ke Kujang Sapasangnya kalau nggak salah. Oke, seperti inilah kondisi jalan ya. Yang saya khawatirkan kalau misalkan pas musim hujan ini pasti licin ini. Coba lihat itu. Pasti licin ini. Ya mudah-mudahan lah proses perbaikannya segera berlanjut dan juga sampai ke Tolengas sana rekan-rekan. Ini kayaknya karena memang jalan sini juga menjadi akses truk-truk tambang tampaknya ya, atau truk-truk bermuatan pasir dan batu tampaknya. Pasir lebih tepatnya ya, pasir ya. Kemana ini? Oke. Ya. Nah ini pasir dan juga batu.
Pasir dari Sungai Cilutung tampaknya rekan-rekan. Penambangan pasir dari Sungai Cilutung. Ya, selepas area tambang tadi, supir dari truk lah lumayan. Nah, ini masih jauh menuju Masjid Al-Kamil, masih jauh rekan-rekan. Ya, akhir-akhir ini saya hanya bisa berbagi visualisasi untuk kondisi atau berbagi visualisasi kondisi jalan ya, jalan ke beberapa daerah pedalaman. Atau sebenarnya kayaknya rekan-rekan itu senang sekali kalau misalkan saya riding di jalan dengan kondisi keadaan rusak. Enggak ya, kayaknya gitu. Jadi lebih seru kayaknya itu, lihatnya tuh seperti itu ya. Doakan sajalah saya selalu sehat dan juga ada rezekinya, agar selalu bisa berbagi visualisasi kepada rekan-rekan semuanya. Dan ya sebenarnya saya juga pengen sih kembali berbagi visualisasi untuk kondisi pembangunan beberapa jalan tol di Indonesia rekan-rekan, tepatnya di Pulau Jawa lah. Enggak terlalu jauh kalau di Indonesia ya, terlalu luas maksudnya, tepatnya di Pulau Jawa. Oke. Ya. Begitu saya juga pengen sebenarnya, namun ini waktu juga dan juga rezekinya ini belum terkumpul. Waktu bisa diatur namun rezekinya belum kekumpul ya. Bukannya tidak mau memenuhi request rekan-rekan untuk saya berbagi visualisasi di pembangunan jalan tol Semarang Demak, Solo Jogja, dan juga Jogja Bawen. Bukannya nggak mau, pengen sekali begitu, karena saya hanya coba berbagi visualisasi rekan-rekan ya, dan juga sedikit informasi mungkin kepada rekan-rekan yang selalu ataupun pecinta infrastruktur biasanya seperti itu. Begitu, saya juga ingin sekali, namun memang seperti itulah keadaannya. Jadi kali ini kita nikmati saja dulu perjalanan saya menyusuri beberapa jalan eksotis dan mungkin ekstrim ya, yang ada di sekitaran wilayah Majalengka, Sumedang, Kuningan, Cirebon dan sekitarnya, mungkin Indramayu juga mungkin. Oke. Ini sudah masuk daerah mana? Oh, masih Tomo kayaknya, yaitu SMPN 2 Tomo. Masih di Kecamatan Tomo. Hai, kemana ini? Kemana itu si Akang? Kita pusing. Jalan sebelah kirinya dipakai dia. Oh, ada apa ini? Wah, kuda renggong ini ya. Kuda renggong. Kuda renggong. Kayaknya ada yang sunatan, kayaknya hitanan. Oh, Darmawangi. Oh, masuk wilayah Darmawangi tapak ini. Nah, itu tadi ada yang hitanan kayaknya. Terus hiburannya itu kuda renggong ya. Kuda renggong itu khas Sumedang. Ya, kalau di Sumedang biasanya kalau yang hitanan atau hajatan itu biasanya hiburannya suka kuda renggong dan juga elektun ya biasanya, atau organ tunggal kata orang sini bilang. Begitu rekan-rekan. Berbeda-beda lah di tiap daerah itu. Ikonik masing-masing ya, ciri khas masing-masing juga. Oke, ini kondisi jalannya seperti ini rekan-rekan, bisa sambil lihat, bisa sambil ngobrol juga ini. Apa ngobrol? Ngobrol satu arah, ini saya ngomong doang ini. Nah, ini jalannya rusak parah. Batunya itu muncul-muncul ke atas ya. Jadi batunya besar-besar rekan-rekan. Jadi harus lebih hati-hati. Ya, ini memang jalannya beraspal, namun tampaknya memang sudah rusak ini. Karena umur juga mungkin. Karena umur juga, usia lah. Nah, ini ada si bapaknya yang biasanya nambal-nambal bolongannya itu.
kelihatan. Oke. Rusak seperti ini rekan-rekan jalannya. Nah tadi itu sebenarnya bisa ke jalan depan sana tuh. Sebenarnya bisa ke jalan depan sana. Hanya saja hanya saja saya hanya ingin menunjukkan jalan utamanya rekan-rekan ya. Itu jalan shortcutnya itu, jalan pintasnya. Jalan utamanya seperti ini rusak. Oke. Monumen hasil tani, aduh. Luar biasa jalannya, abruk-abrukan. Nah ini ada Pertashop. Pertashopnya 13.850. Turun lagi kah? Itu Pertashop turun lagi kah? Kalau nggak salah nyampe 14.000 ya. Itu 13.850. Ya, sekalian informasi juga, ini agak kerepotan ya. Saya isi bahan bakar biasanya pakai Pertamax terus rekan-rekan. Sempat harganya 12.500 naik ke 13.300, 13.000 ya, 13.300. Oke. Ya. Ini jalan yang sudah dilakukan proses rigid rekan-rekan atau pembetonan. Mantap, jadi sudah bertahap dilakukan perbaikan. Kembali kita ngobrol nanti yang tadi ya. Ya, Pertamax itu per tanggal berapa? Tanggal 1 kalau nggak salah itu mengalami kenaikan sekitar 14.000 jadi 14.000 ya. Jadi 14.000 itu lumayan juga buat saya. Karena kedua motor saya pakainya itu Pertamax rekan-rekan. Dan saat ini Pertamaxnya naik lumayan juga, jadi nambah biaya akomodasi ya. Lumayan juga ini. Nah ini kondisi jalannya seperti ini. Sudah dilakukan proses pembetonan, perbaikan dengan teknik pembetonan, mantap lah. Ya, dan saat ini masih musim kemarau, namun kelihatan mendung-mendung itu di atas. Nggak tahu hujan, nggak tahu nggak nih. Kalau hujan alhamdulillah lah, nggak apa-apa, karena sudah lama sekali tidak hujan ini ya. Itu di sebelah kanan juga kebakaran kelihatannya tuh. Ya, kebakaran kayaknya sebelah kanan. Ya, karena kemarau panjang ini ngerinya itu kebakaran rekan-rekan. Kebakaran itu kadang disengaja dan tidak disengaja ya. Yang dibilang tidak disengaja itu kadang ada orang yang buang puntung rokok tuh, pengalaman saya ada di satu daerah orang buang puntung rokok dan nyala, ternyata puntung rokoknya nggak mati. Ya gitulah. Dan ada juga bahkan di Majalengka kemarin itu satu rumah kebakaran ya. Satu rumah full kebakaran. Itu karena yang punya rumah sedang bersih-bersih lalu ya hasil bersih-bersihnya itu dibakar, terus dia lupa gitu. Ngopi nggak tahu kemana, ternyata percikan apinya atau apanya itu kena rumahnya, langsung kebakar semua, kasihan itu. Jadi harus lebih hati-hati rekan-rekan saat kemarau ini. Kayaknya kemaraunya agak berkepanjangan ini. Ya, ini kondisi jalan sudah sangat baik sekali untuk di titik ini, di area ini. Tadi kayaknya sudah hampir 1 kilo lebih kayaknya ya, jalan dengan kondisi baik ini. Atau sudah dilakukan rigid ataupun pembetonan rekan-rekan. Namun dari tolengasnya atau di tolengasnya masih belum ada perbaikan sama sekali, masih bolong-bolong. Masih bolong-bolong tadi. Oke, dan ternyata sampai depan sini saja rekan-rekan. Nah ini sampai depan sini saja, tinggi sekali. Nah ini, di sini kembali jalannya rusak. Ya ini jalannya rusak kembali. Kalau kata yang komentar di kolom komentar itu jalannya abruk-abrukan. Ya kalau pakai mobil ini abruk-abrukan, pakai motor juga sama sih ini, ya, abruk-abrukan ya.
Iya, luar biasa. Sekitar mungkin 3 kilo mungkin ya, 3-4 kilo ini sampai ke Masjid Al-Kamil. Masih jauh. Nah, ini sungai di sebelah kiri kering. Oh, waduh. Nah, itu sungai di sebelah kirinya kering karena kemarau. Si adek lagi apa itu? Oke, saya konsentrasi dulu lihat jalan ini karena jalannya rusak banget ini. Jalannya rusak banget. Oke, beberapa titik bagus. Lalu selepas jalan bagusnya itu rusak lagi, rekan-rekan. Nah, ini ya. Oke. Iya, aman. Oh ya, buat rekan-rekan yang akan melintasi jalan ini tidak perlu khawatir kehabisan bahan bakar karena tadi ada Pertashop juga ya. Selain itu juga ada Pertamini. Pertamina Mini milik keluarga gitu. Sepanjang jalan ada banyak ya. Nah, ini ke kanan nggak tahu kemana, arah kanan. Ada jalan ke arah kanan nggak tahu kemana ya. Ada Pertamini dan juga ada Pertashop. Cuman di Pertashop memang cuma adanya Pertamax doang, rekan-rekan. Oh, si Garanteng lagi main di pinggir tuh. Oh, parah ini jalannya, coba lihat. Luar biasa. Oke, kita ambil ke sebelah kanan. Jalannya bergelombang dan ada batu besar juga. Mantap. Mantap rusaknya maksudnya. Oh, ini dia si jali-jali. Luar biasa rekan-rekan kondisi jalannya. Ini hutan jatinya meranggas, pohonnya meranggas semua karena kemarau. Betul, ternyata ini kalau bawa mobil ke sini agak ngeri-ngeri juga ya. Ya, saya agak ngeri nih, takutnya gasruk gitu. Ngeri. Takutnya gasruk ini nggak nyaman juga ya. Oke. Ya, meranggas semua ini pohon jatinya. Tapi nggak terlalu parah ini meranggasnya, daunnya masih ada tuh. Cuman di bawahnya kayaknya bekas kebakaran kayaknya. Apa di sini pernah hujan ya? Kelihatannya sih enggak ya. Soalnya saya lihat pohon jatinya itu nggak terlalu merangkas itu. Daun-daunnya masih ada yang hijau yang segar. Oke. Jalan ini mirip pile slab ini ya. Nah, ini slabnya yang sedang kita lewati nih. Beton cetaknya. Oh, kemana nih? Ke sana jalannya jelek, ke sini jalannya jelek. Aduh. Ke sini aja lah. Sama-sama jeleknya jalan ini. Oke. Ya, mungkin buat rekan-rekan yang akan menuju Bendungan Jati Gede dari arah Bandung, kayaknya enak dari keluar di ini aja, gerbang tol Paseh kayaknya. Ya, keluar dari gerbang tol, jangan ya, dari ini aja, dari Sumedang kayaknya. Nanti masuknya via Situraja itu lebih enak kayaknya. Jalannya lebih bagus. Kalau ke sini jalannya seperti ini rekan-rekan.
Kalau ke sini jalannya seperti ini, rusak ya. Memang ada di beberapa titik kondisi jalannya bagus, namun dominannya rusak ini. Nah ini, patah. Kalau dari gerbang tol Kertajati bisa juga sebenarnya. Keluar gerbang tol Kertajati, ambil arah Kadipaten. Nantinya tinggal ambil arah Majalengka, selanjutnya ke arah di bundaran Kadipaten, perempatan Kadipaten, tinggal ambil arah kanan ke Sumedang lagi. Nanti juga ada papan itunya, papan petunjuk arahnya, kanan arah Jati Gede itu. Tinggal ikuti petunjuk arah atau pakai maps juga bisa sebenarnya. Begitu. Atau dari gerbang tol Cisumdawu Jaya, rekan-rekan yang berada di ujung jaya bisa juga itu. Kalau menurut saya sama aja ya dari Kertajati. Oh, bayarnya sih beda. Bayarnya beda. Kalau ke Kertajati nambah lumayan, nambah 6.000 dari ke Cisumdawu Utama hingga Kertajati 6.000, dan dari Cisumdawu Utama checkpoint ke Cisumdawu Jaya itu sekitar 11.000 ya kalau nggak salah. Jadi ya lumayan 17 ribuan. Jadi eman-eman juga, sayang juga. Ini parah. Nah ini parah nih. Ini parah nih. Oke. Itu kalau nggak salah jalan itu pernah saya lewati itu, yang ke Cinta Jaya kalau nggak salah ke sana tuh. Bukit itu. Oh parah ini jalannya, sambungannya lepas parah. Oke. Ke bawah ada jalan nggak? Itu sinar mataharinya luar biasa. Oke. Melewati ini, melewati apa namanya? Melewati awan. Awan hitam. Waduh. Saya malah lihat ke atas terus, jadi jalannya nggak kelihatan. Jam 15.12. Harusnya sini sholat asar dulu ya. Nanti di Jati Gede lah. Nanti di Jati Gede kita sholat asar. Ya, parah ternyata jalannya. Nah ini patah seperti ini rekan-rekan. Oke. Patah-patah ya. Jadi lumayan bikin abruk-abrukan itu. Oke, kita nyampe Jati Gede kayaknya. Ya, kita nyampe Jati Gede. Oke. Taman Cijengjing. Nah, ini BRI unit Jati Gede sebelah kiri. Koramil Sumedang Jati Gede ini, Koramil Jati Gede. Kita sudah nyampe Jati Gede rekan-rekan. Karena jalannya rusak, jadi banyak yang milih ke jalur lajur kita ini. Nah kalau nggak salah ke kanan itu ke arah Dharma Raja ya, Situ Raja, Dharma Raja juga bisa. Ke sini juga benar, sebenarnya bisa ke Dharma Raja. Arah kanan tadi rekan-rekan. Ya kita sudah sampai Jati Gede. Oke, terus menanjak. Pohonnya ditebang gitu. Aduh. Oke, terus menanjak. Iya. Oke. Rusak kembali jalannya. Ya, kali ini kita terus menanjak dengan kondisi jalan ya cukup baik sih. Ya, namun di beberapa titik krusial tanjakannya itu jalannya patah. Jadi lumayan ya.
Oke, ini berarti vlog kedua kali saya ini, motovlog kedua kali di jalan utama Tolengas Jatigede. Dan ternyata perkembangannya hanya tadi di jalan tadi saja yang dilakukan pembetonan ya. Oke, jalannya parah. Oke, jalannya parah, rusak ya. Ini sebenarnya sebelum musim hujan harusnya dibetulin ya, diperbaiki maksudnya. Nah, ini sebelah kiri Polsek Jatigede. Sebelum musim hujan harusnya diperbaiki, karena kalau sudah masuk musim hujan jalannya akan malah tambah rusak. Ini jalan yang rusaknya ini, nah ini jalan yang rusak ini bisa tambah rusak karena gerusan air. Oke, itu di atas Lingkar Timur Jatigede, Masjid Al-Kamil Wadoh, Dam Jatigede, kanan Dam Jatigede. Kita ambil arah lurus ke Cipicung, Cinta Jala Baksiu Kado sebelah kiri itu. Nah, kita sekarang berada di Desa Cipicung. Ya, kita sudah nyampe di percabangan Cipicung. Ini kantor Desa Cipicung ya. Nah, itu ke arah, ini kalau nggak salah ini ke arah Ciwaru bisa nih, Cimaningtim ke arah kiri itu. Namun jalannya sama, luar biasa juga. Kalau misalkan ada request nanti saya buatkan. Kalau ada request nanti saya buatkan juga. Oke, ini jalannya sudah nyaman. Mantap. Alhamdulillah ini jalannya sudah nyaman. Cuman saya yang kering ya, pemandangannya jadi gersang. Pemandangannya jadi gersang sekali. Nah, itu Masjid Al-Kamil sudah kelihatan. Masjid Al-Kamilnya sudah kelihatan. Oh, Jatigedenya surut. Ya, Jatigedenya surut ternyata. Nah, itu Masjid Al-Kamilnya sudah kelihatan. Nanti kita akhiri videonya di Masjid Al-Kamil. Kita coba. Kalau ini jalannya bagus rekan-rekan, karena jalannya baru ya, baru dicor. Jadi kondisi jalannya masih bagus. Masih di Desa Cipicung. Sambil lihat kanan kiri nih vibesnya. Dan di depan nanti ada tanjakan yang apa namanya, pelaksana proyeknya itu PT Adikarya. Aduh, kok saya pengen bersin ini. Aduh, ya Jatigedenya surut rekan-rekan. Oke, jalannya mulus sekali. Ini jalan Lingkar Timur Jatigede. Jalannya mulus sekali, tapi sepi. Kalau hari-hari apa namanya, mid season gini sepi ya. Kalau misalkan weekend, wah ramainya luar biasa. Kalau hari-hari libur ini ramainya luar biasa. Kalau hari-hari biasa ini sepi sekali. Dengan kondisi jalan yang mantap ini, halus sekali. Oke. Nah, ini rekan-rekan Lingkar Timur Waduk Jatigede. Cuman sayang itu udah copot-copot. Udah copot-copot tulisannya. Kita menanjak. Kita terus menanjak. Nah, ini area lereng-lereng dan sloping ya, ataupun senderan ya. Ini dilakukan shotcrete rekan-rekan, atau pembetonan dengan teknik penyemprotan itu. PT Adi, Kemen PUPR dan DMT apa tadi itu. Nah, ini shotcrete. Mantap. Masjid Al-Kamil, Menara Kujang, wisata Panenjuan 300 meter di depan. Oke, nah ini
rest areanya banyak warung-warung nih. Jadi spot nongkrong buat lihat view ke ini apa? Waduk Jati Gedenya. Oh, itu kah? Banyak spot ini ya, spot nongkrongnya. Mana sih Masjid Al-Kamil? Oh, ini kayaknya Masjid Al-Kamil nih. Oh, salah. Kita belok. Salah ternyata. Kita belok dulu. Ya. Al-Kamil lah. Oke, kita masuk ke Masjid Al-Kamil, rekan-rekan. Oh, wah ternyata ramai juga. Ternyata ramai juga. Walaupun hari biasa ini ternyata masih ramai. Parkirnya di mana ini? Nah itu, kujang sepasangnya kelihatan sama Masjid Al-Kamilnya. Parkirnya kemana? Kemana ke sini? Oh, parkirnya ke bawah. Oke. Sini aja lah. Sampai di Masjid Al-Kamil Jati Gede. Pukul berapa? Pukul 15 lebih 22 menit. Tadi kita start jam berapa? Lupa. Nanti saya tulis di ini aja lah, di video saja. Yuk, kita sampai di Masjid Al-Kamil, rekan-rekan. Wih, mantap. Saya pernah cuma nerbangin drone doang. Sekarang ini langsung lihat Masjid Al-Kamilnya. Nanti kita masuk ke dalam ya. Kita keliling-keliling lah. Oke, kita terus videonya, atau mungkin ini terakhir kayaknya. Ini bagian akhir dari video kita kali ini, karena ini perjalanannya menuju Masjid Al-Kamil dari Tol Lengas atau Tomo, rekan-rekan. Nanti buat explore Masjid Al-Kamilnya, simak di updatean video berikutnya ya. Ini Jati Gedenya surut. Itu sampai surut ke sana itu. Oke, so terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video explore Masjid Al-Kamilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.